Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, masih semangat hari ini? Masih dong, kalian kan baru 3 minggu nih masuk ke SMP, betul? Pasti dari berbagai macam sekolah ya. Kalian udah kenal sama teman sampingnya? Oke, sekarang kita belajar dulu, nanti kenalan ya. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu ingin ada ketua kelas di sini untuk memimpin doa. Siapa? Ada yang udah terpilih? Ya, Tania boleh pimpin doanya ya. Sudah, alhamdulillah. Terima kasih Tania sudah memimpin doa. Untuk sekarang, apakah di sini hadir semua teman-teman? Hadir. Baik, alhamdulillah sekarang hadir semua ya. Jadi kita bisa melaksanakan pembelajaran hari ini dengan lengkap. Selanjutnya, teh. Masih ingat di minggu kemarin kita belajar tentang teks berita. Apa sih itu teks berita? Ada yang bisa ini tunjuk tangan? Angkat tangan, maaf. Momar. Ya, silahkan Momar. Teks berita adalah teks yang menyampaikan informasi secara faktual dan aktual, Ibu. Iya, betul. Teks berita itu adalah teks yang menyampaikan informasi yang aktual kepada halayak ramai ataupun kepada masyarakat. Jadi, untuk hari ini setelah kita mempelajari teks berita, kita akan mempelajari tentang teks prosedur. Jadi di sini ada yang tahu apa itu teks prosedur? Teks yang berisi langkah-langkah. Di mana sih biasanya kalian bisa menemukan teks prosedur? Coba Nabila, boleh Nabila? Resep masakan. Resep masakan, betul. Ada lagi? Nada? Cara membuat sesuatu, misalkan menggunakan aplikasi begitu. Betul, menggunakan aplikasi boleh Enda. Apa itu teks prosedur? Contohnya boleh. Ada di Mister DIY Ibu banyak. Mister DIY, kenapa ada di Mister DIY? Karena Mister DIY ada banyak barang gitu, sedangkan barangnya harus disusun dulu. Biasanya ada kertas, tulisannya teks prosedur seperti itu. Ya, betul sekali anak-anak. Jika kita bisa lihat contoh teks prosedur ini, kalau kalian memberi suatu barang elektronik misalnya, sebelum menggunakan barang tersebut kita pasti akan mencari panduan surat panduan atau teks panduan tentang menggunakan barang tersebut. Nanti takut kita salah ya cara menggunakannya. Iya betul, nanti kalau misalnya kita nggak sesuai prosedur, barang tersebut bisa rusak gitu. Selanjutnya. Baik, untuk tujuan pembelajaran hari ini, kita akan mengidentifikasi ciri kebahasaan teks prosedur dan memahami dan membedakan ragam jenis dari teks prosedur. Untuk langkah-langkahnya, untuk langkah pembelajaran hari ini yaitu menyimak dan diskusi materi ciri kebahasaan dan ragam jenis teks prosedur, juga menganalisis dan mengerjakan tugas kelompok. Jadi siapkan pembelajaran hari ini dengan semangat yang membara, oke? Siap? Oh, sebelum nanti Ibu akan akan menampilkan sebuah video mengenai prosedur. Nanti kita lihat ya, nanti Ibu akan tanya terkait video yang Ibu tampilkan. Silakan. Membuat komputer sederhana di rumah baik dan mudah. Di sini aku akan bercerita bagaimana membuat komputer sederhana di rumah nonton sampai habis. Oleh kanvas, material yang dibutuhkan ialah sapu hijau dan juga sapu coklat. Siapkan wadah. Berikutnya aku menggunakan sisa kertas untuk membuat sapu coklat. Setelah itu tambahkan jerami atau santan yang sudah tidak dimasukkan. Tahap selanjutnya tambahkan
Beri tepuk tangan anak-anak. Jadi tadi yang telah kalian tonton itu adalah sebuah teks prosedur, betul? Menjelaskan tentang apa sih teks prosedur ini? Boleh ada yang angkat tangan? Mau ibu tunjuk? Tentang apa teks prosedur ini? Tentang Fadia boleh? tentang membuat pupuk kompos. Ya betul, tentang membuat pupuk kompos dari sampah-sampah sederhana di rumah, seperti itu. Selanjutnya adalah ciri kebahasaan teks prosedur. Dari ciri kebahasaan teks prosedur, kita dapat 5 ciri kebahasaannya. Yang pertama itu adalah kalimat perintah. Kalimat perintah ini menggunakan atau kalimat imperatif, yaitu kalimat yang berisi biasanya perintah, imbauan, larangan untuk memberi instruksi yang harus diikuti. Ada yang bisa kasih contoh apa kata yang biasa digunakan dalam teks prosedur yang berisikan kalimat perintah? Betul, masukan. Apa lagi? Bukalah, betul Enda. Apa lagi? Tambahkan, betul Tania. Selanjutnya konjungsi temporal. Nah, konjungsi temporal ini menggunakan kata penghubung yang menunjukkan urutan waktu secara kronologis. Ada yang bisa kasih Ibu contoh anak-anak? Kalau enggak Ibu tunjuk aja deh, Maharani. Selanjutnya masukan, misal seperti itu. Betul, selanjutnya masukan. Boleh Intan, tahu nggak selanjutnya dari apa? Contoh dari konjungsi temporal, maaf anak-anak. Selanjutnya tadi kemudian. Betul. Kemudian betul. Selanjutnya adalah yang ketiga, kata kerja aktif, yaitu menggunakan kata kerja yang menunjukkan tindakan fisik atau tindakan yang dilakukan dengan ungkapan. Nih, untuk contoh ini tuh misalnya memotong sayur atau mengiris tahu ataupun memotong kardus seperti itu. Untuk yang keempat, kata keterangan. Menggunakan kata keterangan ini untuk memberikan rincian tentang waktu, tempat, dan cara. Kata keterangan ini dibagi 3, kepada waktu, tempat, dan cara. Ada yang bisa kasih contoh ke Ibu? Boleh Enda? Misalnya lagi masak Ibu, gorenglah sampai 30 menit seperti itu. Betul, ada keterangan waktunya sampai 30 menit. Untuk keterangan tempat misalnya, kalau keterangan tempat simpanlah di wadah seperti itu. Untuk keterangan cara, bagaimana kalau untuk keterangan cara ada yang tahu? Ya, dipotong tadi betul Maharani. Untuk selanjutnya bilangan atau penomoran. Nah, dalam sebuah teks prosedur biasanya sebuah teks itu akan diurutkan menggunakan penomoran atau bilangan ya. Dari angka 1 sampai selanjutnya untuk merincikan prosedur tersebut supaya rinci secara jelas. Selanjutnya, nah ini juga Ibu ada contoh dari teks prosedur cara membuat kompos. Ada yang bisa ke depan untuk membacakannya? Boleh Enda, silakan maju. Cara membuat kompos. Alatnya yang pertama ember yang sudah dilubangi plus tutupnya. Kedua sekop kecil atau pengaduk. Ketiga semprotan berisi air. Yang keempat sarung tangan. Lalu bahannya ada 1 sampah organik sisa sayur atau buah. Lalu 2 sampah organik kering seperti daun kering, sobekan kardus. Yang keempat tanah secukupnya. Yang keempat bioactivator atau EM4. Itu opsional hanya untuk mempercepat. Lalu langkah-langkah pembuatan kompos yang pertama, siapkan wadah kompos yang sudah dilubangi pada bagian bawah agar air lindi dapat mengalir keluar. Kedua, pertama-tama lapisi dasar wadah dengan tanah setebal 5 cm. Kemudian campurkan sampah organik basah dan sampah kering
dengan perbandingan 2:1. Pastikan perbandingan seimbang agar kompos tidak terlalu basah. Setelah itu, timbun campuran sampah di atas lapisan tanah tadi. Padatkan sampah dengan cara menekannya secara perlahan-lahan. Jangan biarkan ada ruang kosong. Lalu, semprotkan sedikit air atau bioaktivator secara merata seluruh permukaan sampah. Tutup rapat wadah dan letakkan di tempat yang teduh dan kering. Terakhir, periksa kondisi kompos setiap 3 hari. Aduk kompos merata. Kompos siap digunakan setelah teksturnya gembur, warnanya coklat gelap, dan tidak berbau sampah. Betul sekali, terima kasih Anda. Kasih tepuk tangannya anak-anak. Sekarang Ibu mau tanya nih, dari ciri kebahasaan yang tadi udah kita bahas, apa sih kalimat imperatif yang ada di teks prosedur pembuatan kompos ini? Siapkan, ada lagi? Campurkan, semprotkan, betul. Letakkan, betul. Selanjutnya tadi ciri kebahasaan yang menggunakan konjungsi temporal, yang menggunakan kata hubung. Ada apa di sini? Betul, kemudian setelah itu, lalu, betul. Untuk yang pembilangan atau penomoran, pertama-tama sudah jelas ya dengan nomor urut juga yang dari 1 sampai 7 untuk menentukan langkah-langkah pembuatannya seperti itu. Boleh coba kita lihat. Nah, ini dia contoh ciri kebahasaan dari teks prosedur. Boleh ya nanti teman-teman ikut catat juga ya di buku tulisnya. Nah, selanjutnya ini adalah jenis-jenis atau ragam-ragam dari teks prosedur. Ada 3 jenis atau langkah-langkah dari teks prosedur. Yang pertama, apa ini? Ke bawah sedikit. Oh ya. Cara penggunaan APAR. Ada yang tahu APAR? Iya, betul, alat pemadam kebakaran. Jadi APAR ini adalah contoh teks prosedur dengan menggunakan jenis penggunaan teks prosedur yang cara menggunakan sesuatu. Cara menggunakan sesuatu karena ada benda yang harus kita tahu cara penggunaannya gitu ya dengan baik. Ini contohnya cara menggunakan APAR. Yang selanjutnya, ini adalah contoh teks prosedur jenis apa? Ada yang tahu? Ini adalah contoh teks prosedur yaitu membuat sesuatu. Tadi yang pertama apa? Menggunakan sesuatu. Yang kedua, membuat sesuatu. Lalu yang ketiga, ini adalah contoh teks prosedur apa? Betul, ini adalah contoh teks prosedur melakukan sesuatu. Boleh next slide? Betul anak-anak, jadi ini adalah 3 jenis atau 3 ragam dari teks prosedur ya. Yang pertama cara menggunakan sesuatu yaitu cara menggunakan APAR. Teks prosedur membuat sesuatu yaitu membuat layang-layang dan melakukan sesuatu. Apa ini? Cuci tangan. Ibu mau nanya dulu, kalau teks prosedur membuat sesuatu ada yang bisa kasih contoh lagi selain membuat layang-layang? Iya Rafli? Membuat makanan Ibu atau minuman seperti cara membuat kue, cara membuat teh, cara membuat nasi goreng. Betul sekali, cara membuat ya, itu nanti di minggu selanjutnya ya kita akan praktikannya. Oke. Selanjutnya Ibu mau sebelum. Selanjutnya akan ada Selanjutnya kalian akan Ibu bagi menjadi 3 kelompok ya untuk mengerjakan tugas. Silakan ya kita bagi menjadi 3 kelompok. Ini 1 kelompok ya, di barisan pertama sama 2 itu 1 kelompok. Kita jadi saling kenalan aja ya, karena kita kan baru 3 minggu masuk SMP, jadi saling kenalan, tanya-tanya SD-nya di mana, asal mana. Nih, barisan 2 dan barisan 3, kelompok 2, oke? Siap? Barisan 5 untuk kelompok 3 ya.
Enggak boleh ya. Tidak boleh ya anak-anak. Sesuai yang sudah Ibu sampaikan tadi ya. Akan Ibu bagikan dulu ya LKPD-nya. Ini buat kelompok 2 ya. Dikerjakan bersama ya anak-anak. Sebentar, Ibu akan kasih ininya dulu. Ya, kalian akan menyusun teks prosedur dengan LKPD yang telah Ibu siapkan ya anak-anak. Kalian juga harus menebak teks prosedur apakah ini, jenis teks prosedur apa dan kalian membuat apa. Ayo dong mengerjakan. Baik anak-anak, kita kerjakan kelompok. Di balik kertas yang Ibu potong-potong ada double tip yang bisa dibuka ya. Jadi langsung ditempelkan anak-anak. Iya betul, sesuaikan urutannya. Kalau ada yang bingung boleh tanya ke Ibu. Ini mah enggak dipakai buat. Ayo Rafli, Isa boleh bergabung dengan kelompoknya. Oh, siapa namanya? Ihsan, Ayo diselesaikan anak-anak. Ibu kasih waktu 3 menit ya. Ayo Ibu kasih waktu 3 menit. Disiapkan, ayo diurutkan dan dicari itu teks prosedur apa. Ini kelompoknya sedikit. Iya silahkan, ayo. Ayo 3 menit ya. Ayo boleh langsung. Ada yang masih kebingungan? Setelah ditempel nanti Ibu minta salah satu dari masing-masing kelompok maju ke depan ya untuk membacakan teks prosedurnya. Boleh ditempel ini ya ke kertas LKPD-nya, iya betul. Ini. Gak usah, ini mah nanti aja. Kosongin aja. Ada yang bingung? Ada yang masih bingung? Ayo anak-anak. Mereka berantem. Ayo diurutkan. Ada yang bingung? Ini untuk nomornya sebenarnya tidak berurutan. Ibu sengaja memberi nomor tersebut supaya kalian bisa terkecoh. Urutin langsung ke tujuan aja ya. Gunakan HP ini dulu. Iyalah. Udah enggak apa-apa salah juga. Sebelum menyalakan enggak apa-apa salah juga.
Nggak boleh. Udah dong, udah. Udah dong. Baik, sudah anak-anak. Ayo 1 menit lagi ya. Kalau sudah 1 menit, harap kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ayo. Tidak apa-apa anak-anak, jika ada yang salah itu adalah hal yang wajar untuk kita dalam pembelajaran. Ayo, 30 detik lagi anak-anak, 30 detik. 30 detik lagi. 30 detik terakhir. Ayo 30 detik terakhir anak-anak. Sudah, boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing yuk. Yuk kita kembali ke tempat duduknya masing-masing. Duduk ya anak-anak. Sekarang dari kelompok, Ibu minta dari kelompok mana ya? Kelompok 2, boleh. Silakan ada satu orang yang maju untuk ke depan. Membacakan hasil tugasnya. Baik. Kenalin teman-teman, saya Muammar ya teman-teman. Kan belum pada kenal katanya. Dari kelompok 2. Yang pertama, ini dapat teh ya. Pertama itu siapkan gelas, gula, teh celup, dan air panas. Terus langkah kedua itu masukkan teh celup ke dalam gelas. Langkah ketiga tuangkan air panas ke dalam gelas. Langkah keempat itu aduk hingga warna teh merata. Kelima, tambahkan gula sesuai selera. Terus keenam, aduk kembali hingga gula larut. Dan terakhir, teh manis siap disajikan. Apakah benar anak-anak urutannya? Coba kita lihat slide selanjutnya. Nah, kita lihat apakah sesuai nomornya. Kita lihat 7, 3, 4, 2, 6, 1, 5. Betul. Jadi ini adalah cara membuat Teh celup. betul, teh celup. Ini adalah teks prosedur membuat teh celup. Selanjutnya terima kasih Muammar. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya satu kelompok lagi Ibu minta. Kelompok 3. Boleh, siapa ada yang mau maju? Silahkan. Ayo silahkan. Langkah untuk menggosok gigi. Yang pertama, siapkan sikat gigi dan pasta gigi secukupnya. Basahi sikat gigi dengan air bersih. Lalu oleskan pasta gigi pada bulu sikat secukupnya. Lalu sikat gigi secara perlahan dari bagian depan hingga belakang. Lalu gosok permukaan gigi atas dan bawah secara bergantian. Lalu sikat juga lidah untuk menghilangkan bakteri. Lalu kumurlah dengan air bersih hingga tidak ada sisa pasta. Yang terakhir, keringkan sikat gigi dan simpan di tempat bersih. Jadi ini adalah teks prosedur yang menjelaskan tentang apa? Tata cara menggosok gigi. Tata cara menggosok gigi, kita lihat 2 slide. Lagi. Nah, ini adalah urutannya. Cara menyikat gigi yang benar. Coba kita lihat urutannya 2, 7, 6, 3, 1, 4, 8, 5. Betul? Betul. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, sepertinya masih ada waktu ya. Kita untuk kelompok 1 boleh satu orang maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Ada yang mau maju kelompok 1? Silakan Tania. Isa boleh, Sari boleh. Ayo maju Sari.
supaya kita bisa langsung lihat ya hasil teks prosedur yang udah ada urutnya, kita langsung ke slide ini. Enggak. Nah, kita ini ya simak dan perhatikan yang sudah benarnya. Oh. Sesuaikan ya. Tidak boleh. Ayo segera. Kenapa nomor 2 dulu? Nyalakan api dengan pemandu atau korek sebelum menyalakan kompor. Putar knob kompor sampai ke posisi on hingga api menyala. Gunakan api sesuai kebutuhan memasak. Setelah selesai, matikan kompor dan tutup kembali keran gas pada tabung. Pastikan selang gas tersambung dengan pada tabung dan kompor. Cek apakah ada bau gas di sekitar area dapur. Jika tidak ada bau gas, buka sedikit keran gas pada tabung. Simpan pemantik di tempat yang aman dan jauh dari anak-anak. Baik, setelah kita perhatikan, setelah kita tenang dulu ya anak-anak, kita tenang dulu. Setelah kita perhatikan tadi ya, untuk kelompok 3 sepertinya ada beberapa yang urutannya tidak sesuai urutan. Jadi itu adalah contoh teks prosedur apa? Kelompok 1? Cara menggunakan kompor gas. Cara menggunakan kompor gas. Kalau urutannya kita mengacu pada yang telah kalian susun, itu adalah hal yang salah ya. Karena kompor gas tersebut akan meledak. Jadi urutan yang benar itu adalah seperti ini. Seperti itu anak-anak. Jadi kita harus tetap memperhatikan teks prosedur yang kita dapat dari sebuah barang atau untuk mengetahui cara kita menggunakannya bagaimana. Untuk selanjutnya adalah tugas rumah. Boleh anak-anak disiapkan gawainya untuk di-scan tugas rumah yang telah Ibu siapkan. Ayo siapkan. Sudah? Sudah. Sekarang ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Atau mau Ibu tunjuk? Rafli. Apa hasil pembelajaran hari ini yang telah kamu dapatkan? Jadi apa itu tadi itu? Jadi saya belajar tentang teks prosedur yang terbagi-bagi kayak cara memakai, cara menggunakan, cara membuat, Bu. Dan di teks prosedur tuh banyak kata-kata seperti kata perintah, kata konotasi waktu, dan apalagi dan itu. Ya betul untuk cara ciri-ciri kebahasaannya. Tapi untuk tadi jenis-jenisnya masih Ibu rasa masih kurang benar. Yang benar itu apa tadi anak-anak? Ada 3. Cara apa yang pertama? Menggunakan. Yang kedua cara apa? Membuat. Yang ketiga adalah melakukan. Ya betul, itu adalah 3 jenis ragam teks prosedur. Seperti itu anak-anak. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari pembelajaran hari ini? Tidak? Baik. Untuk sebelum kita tutup terakhir, Ibu ingin memberikan nanti ya, yang tadi udah ke depan boleh kembali ke Ibu sebelum pulang pembelajaran. Baik, untuk terakhir sebelum kita tutup, Tania boleh dipimpin doanya untuk kita pulang. Baik, terima kasih anak-anak sudah mempelajari, sudah memperhatikan pembelajaran kita hari ini. Untuk minggu depan kita akan ada tugas terkait teks prosedur untuk mempraktikannya ya. Jadi siap-siap dipelajari di rumah teks prosedurnya. Baik, terima kasih. Mohon maaf bila ada kurangnya dari Ibu. Kita jumpa lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.